Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast Cahaya Ilmu. Di sini kita akan membahas tentang berbagai banyak ilmu untuk menerangi di masa akan datang. Dengan judul Tafsir Sains Mengungkap Harmoni Wahyu dan Ilmu Pengetahuan. Nah, pada jumpaan ini kita ditemui sama narasumber kita yang jauh dari kampus Universitas Islam Negeri Salatiga. Bisa perkenalkan, Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Jam Hari. Saya dari Universitas Islam Negeri Salatiga, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini kan kita saya akan membahas tentang tafsir sains, yaitu untuk mengungkap harmoni wahyu dan ilmu pengetahuannya. Nah, apa itu ya, Mas? Tafsir sains itu sendiri ya. Kalau segi pengertian dari anak mahasiswa. Ya, oke. Jadi sebelum ke pengertian, mungkin saya akan flashback dulu ke belakang mungkin, Mas. Jadi tafsir sains ini atau tafsir ilmi ini termasuk kategori apa sih dalam tafsir gitu? Oh gitu. Ya, tafsir sains. Ya, tafsir sains itu termasuk kategori apa sih? Apakah termasuk ke metode atau corak atau apa gitu? Nah, jadi tafsir sains ini masuk ke corak dari tafsir. Corak dari tafsir. Nah, corak dari tafsir. Corak ilmi gitu. Ya, corak ilmi. Corak apa aja? Ya, nah untuk corak itu sendiri, kemarin saya ada mata kuliah Madahi Tafsir, Mas. Madahi Tafsir. Kebetulan dosennya itu Prof. Adam. Iya, tahu kan? Iya, tahu. Beliau asli orang Sunda, tapi kebetulan jadi profesor di UI Salatiga. Jauh-jauh dari Sunda ya. Iya. Nah, itu corak tafsir menurut beliau itu ada 8. Yang pertama corak tafsir lugawi. Apa itu? Nah, jadi lugawi itu corak tafsir yang mana di dalamnya menjelaskan tentang aspek kebahasaan dari Al-Quran, Mas. Iya. Contoh tafsirnya siapa ya? Syekh Zamakhsyari. Ya, tafsir Al-Kasyaf karya Syekh Zamakhsyari. Nah, itu dalam satu saya kasih contoh. Seperti di lapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu contoh penafsirannya. Ya, itu contoh ayat Qur'annya. Kemudian contoh penafsirannya itu dibahas dari segi kebahasaannya. Yeah. Dari segi kebahasaannya gimana? Jadi menurut Syekh Zamakhsyari, lapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mempunyai makna khos, jadi makna khusus. Ya, kenapa bisa begitu? Karena istilahnya makmul, jadi makmul itu yang dipengaruhi, itu mendahului amil yang mempengaruhi. Nah, amilnya mana? Na'budu, kemudian amilnya iyyaka. Nah, sedangkan ketika ada makmul mendahului amil, maka mempunyai makna khos. Itu dia makna khusus. Selanjutnya, nah kemudian yang kedua itu ada tafsir tarihi. Jadi tafsir tarihi itu tafsir sejarah, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang kisah-kisah, tentang sejarah-sejarah terdahulu. Terus yang ketiga tafsir fikih. Tafsir fikih atau tafsir hukum. Jadi menjelaskan, mencari ayat Quran tentang ayat-ayat hukum, kemudian ditafsirkan sesuai dengan hukum yang bisa dikasih contohnya? Kasih contohnya, ya seperti ayat tentang talak, tentang ayat-ayat zina, dan sebagainya.
Kemudian selanjutnya ada tafsir sufi. Tafsir sufi ini menjelaskan tentang tasawuf. Ya, Nah, orang-orang sufi. ya orang sufi. Dan selanjutnya ada tafsir adabul istimai, tafsir teologi, dan terakhir ada tafsir ilmi. Itu macam corak-corak Macam cara-cara dari tafsir. tafsir. Ya. Kalau dilihat dari macamnya itu kan banyak ya, Mas. Iya. Berarti bisa memilih apa yang kita suka dari segi corak itu ya. Iya, bisa milih bebas. Misal kita sukanya pada tentang hukum, tapi harus ngambilnya tentang corak yang hukum. Iya, iya. Seperti karyanya Syekh Ali As-Sabuni gitu ya. Terus kalau kita suka tentang sufi, berarti bisa ngambil tafsirnya Syekh Al-Alusi mungkin ya, Ruhul Ma'ani gitu. Terus kalau dilihat dari pro dan kontranya, itu apakah corak tafsir memiliki pro dan kontra ya? Ya, jelas Mas. Tapi mungkin saya ngasih pengertiannya dulu ya Mas. Iya. Pengertian dari tafsir ilmi itu apa sih gitu. Ya. Jadi tafsir sains atau tafsir ilmi yaitu penafsiran Al-Quran melalui pendekatan dari ilmu-ilmu modern atau sains. Contohnya kayak gini. Misal bumi itu kan Bulat. bukan masalah bumi bulat Mas. Ini masalah bumi bulat udah nggak laku ini. Oh iya. Ya lanjut. Kirain bumi itu bulat ya. Malah debat nanti nggak ada ujungnya. Oke. Penciptaan ini antara penciptaan bumi, langit dan bumi kan. Nah, jadi kan dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu terjadi karena ada suatu ledakan. Nah, jadi dulunya langit dan bumi itu kan apa ya istilahnya, satu kesatuan lah. Iya. Kemudian ada ledakan yang sangat dahsyat sehingga menjadi dua hal yang berbeda. Nah, ternyata penjelasan tentang hal itu dirinci oleh ilmuwan. Iya. Kemudian ada sebuah teori yang namanya teori Big Bang yang membahas tentang itu tafsir sains. Mungkin itu secara pengertian dan juga salah satu contoh. Tapi tafsir ini punya karakteristik loh Mas. Apa itu? Nah, karakteristiknya itu salah satunya harus rasional. Berarti harus memiliki apa ya? Bukti ilmiah. Nah, harus memiliki bukti ilmiah. Biar nyampe pada akal pikiran manusia yang normal. Iya, namanya kan sains, pengetahuan kan, harus ada bukti ilmiah, risetnya itu seperti apa gitu. Terus karakteristik yang kedua itu sesuai menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tema, jadi terfokus terhadap tema-tema fenomena alam, fenomena sains, biologi dan sebagainya. Itu Mas. Terus dari tadi pro dan kontranya Dan kontra itu gimana? itu ya tafsir saya mempunyai pro dan kontra. Nah, untuk yang kontra dulu mungkin Mas. Iya. Itu yang kontra salah satunya ada Abu Ishaq Asy-Syatibi. Iya. Itu kenapa kok bisa jadi kontra? Kenapa bisa jadi kontra? Iya. Karena menurut beliau itu dalam mukodimah kitabnya, kalau nggak salah itu apa ya, Muwafaqat atau apa, lupa saya Mas nama kitabnya. Iya. Tapi menurut beliau, kenapa beliau kontra terhadap tafsir sains? Karena Al-Quran ini diturunkan bukan untuk menjelaskan tentang teori-teori ilmiah, Iya. tapi sebagai petunjuk bagi semua umat manusia, bukan untuk menjelaskan teori ilmiah kan? Nah, Iya. karena gini Mas, ketika Al-Quran ditafsirkan untuk menjelaskan teori-teori ilmiah, nah
itu kan namanya teori ilmiah kan bisa saja terpatahkan oleh teori-teori baru gitu. Iya. Jadi misal ayat Al-Quran dicocokkan dengan teori apa gitu. Iya. Kemudian 10 tahun ke depan Iya. itu ada teori baru mematahkan teori yang sudah ada. Maka ditakutkan Al-Quran ini terpatahkan oleh teori, sedangkan itu hal yang tidak mungkin. Itu loh Mas. Itu dari Abu Ishaq Asy-Syatibi. Makanya Abu Ishaq Asy-Syatibi menjadi kontra terhadap tafsir sains. Kemudian yang kedua ada Syekh Saltut. Syekh Saltut juga sama, beliau mengecam para mufasir yang terfokus terhadap penafsiran ilmi atau tafsir sains. Kenapa? Ya alasannya sama seperti itu. Karena banyak dari mufasir yang terlalu memaksakan penafsirannya itu, Mas. Jadi terlalu gimana ya? Terlalu mensinkronkan. Nah, iya itu. Al-Quran dengan teori yang sudah ada. Ada lagi Amin Al-Khuli, Sayyid Qutb. Kalau itu pro-nya, yang pro-nya ada. Salah satunya Imam Al-Ghazali. Beliau Imam Al-Ghazali sangat mendukung dengan adanya tafsir sains. Karena membantu apa ya? Andai kata manusia kan tidak sampai pada titik pengetahuan yang bisa kan dijelaskan lewat tafsir sains. Iya. Mungkin dari Imam Al-Ghazali itu ya. Iya. Terus ada lagi? Ada. Siapa? Oh mungkin itu Abu saja ya. Al-Fadl Al-Mursi. Beliau juga sama pro dengan adanya tafsir sains. Tapi itu kan ulama-ulama yang terdahulu ya, kayak Syekh Saltut, terus bisa Asy-Syatibi. Yeah. Beliau mengatakan seperti itu karena pada zaman itu teori sains itu kan belum paten. Jadi banyak muncul teori-teori yang baru, sehingga beliau mengatakan tafsir sains itu tidak baik. Tapi kalau sekarang mungkin bisa saja tafsir sains itu menjadi tafsir yang banyak diminati oleh orang-orang. Karena sekarang kan teori sains udah banyak yang membahas. Bukan paten, tapi udah semi paten lah gitu. Udah nggak terlalu berubah. Soalnya kan udah mungkin segi penciptaan mungkin kan udah sempurna banget lah ya. Dari teknologi kan juga sudah banyak membantu untuk dengan ilmiah. Seru juga ya Mas membahas tentang tafsir sains ini ya. Jelas Mas. Mungkin nanti kalau Mas Sarif berminat untuk mempelajari atau mendalami tentang tafsir sains, bisa untuk mempelajari kitab tafsirnya Jauhari Tantawi. Jauhari Tantawi itu. Ya. Itu membahas tentang tafsir sains. Siapa? Quraisy Shihab juga kan? Quraisy Shihab itu. Al-Misbah itu di dalamnya kan juga ada banyak membahas tentang sains. Tafsir Nusantara juga ya. Tafsir Nusantara, tafsir ilmi karya Kemenang kan itu tafsir sains. Seru juga kalau membahas tentang tafsir ilmi, apalagi tentang peredaran bintang dan bumi, planet, meteor. Ya mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Mas Azam selaku sebagai mahasiswa UIN Salatiga. Ada sedikit pesan dan kesan pada Mas Azam kepada teman-teman penonton lah khususnya. Mungkin sedikit pesan dari saya
sebagai narasumber dari apa ya? Bukan narasumber, teman serinya Mas Arif dari podcast Cahaya Ilmu. Podcast Cahaya Ilmu Iya. mengenai tafsir sains. Mungkin buat teman-teman yang mau mempelajari tafsir sains ya, jangan apa ya? Jangan terlalu mencari penafsiran-penafsiran yang istilahnya memaksakan antara ayat Al-Quran dengan teori yang ada. Tapi cobalah ambil penafsiran-penafsiran yang sekiranya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak terlalu memaksa. Ini tuh Mas. Terima kasih Mas atas waktunya ya. Terima kasih juga sama penonton atas waktunya juga karena sudah melihat podcast kita ya. Podcast apa Mas? Podcast Cahaya Ilmu dalam membahas tafsir sains, mengungkap harmoni wahyu dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,